Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Para kiai yang saya hormati, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya ini sudah khatam keliling Indonesia menengok perguruan tinggi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebagian besar begitu saya lihat itu saya pengennya nangis. Nah, satu hal yang saya ingin, bukan cuma satu sebetulnya, mungkin beberapa ya, beberapa hal yang ingin saya share dengan penjelasan semua. Pertama, bahwa pengembangan perguruan tinggi ini akan ditentukan keberhasilannya dari kemampuan untuk mensinergikan diri dengan pengembangan dinamika ekonomi di lingkungannya. Karena pada umumnya orang memasuki atau mencari atau ikut serta di dalam pendidikan tinggi ini sebagai upaya dilandasi oleh aspirasi untuk mengakses peluang-peluang ekonomi yang lebih baik. Nah, ya, jadi orang mau sekolah karena kepingin mendapat peluang ekonomi yang lebih baik. Pada umumnya begitu. Maka perguruan tinggi ini juga akan berkembang bukan hanya dalam sofistikasinya, tapi juga dalam menarik minat para calon peserta didik apabila mampu menyediakan bekal bagi mahasiswanya untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, oleh karenanya kita perlu menyadari, dan ini butuh pengerahan sumber daya intelektual. Sebetulnya sekarang ini di lingkungan PBNU sendiri kita juga sudah mulai melakukan studi strategis terkait dengan ini, dan juga mulai melakukan eksperimentasi di beberapa tempat. Kita perlu jeli melihat nature dari dinamika ekonomi di sekitar kita ini, karena ada banyak hal yang berubah, ada banyak perubahan-perubahan sehingga kita tidak bisa lagi berpikir tentang konstruksi ekonomi sebagaimana di masa lalu. Ada sesuatu yang berubah secara fundamental di dalam dinamika ekonomi kita sekarang ini yang kita tidak bisa hindari. Ya, ekonomi ini adalah sektor yang paling dekat dengan globalisasi, dan semua hal yang menyangkut globalisasi itu yang kena dulu adalah sektor ekonomi. Dan ada perubahan yang luar biasa yang ini harus kita pahami dan kita ikuti. Misalnya adalah perubahan di dalam
model-model industri. Sekarang ini ada kecenderungan digesernya model-model industri yang tadinya berbasis value adding, penambahan nilai atas sumber daya alam, ya, sekarang bergerak cenderung lebih berbasis kepada teknologi. Jadi persaingannya adalah persaingan teknologi. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, kalau sudah kecenderungannya sudah bergeser kepada basis teknologi, maka peluang-peluang ekonomi itu akan menjadi cenderung semakin spesifik dan terspesialisasi. Nah, kalau kemarin-kemarin misalnya, pokoknya sarjana apa saja, walaupun sarjana saksakan misalnya, sarjana saksakan itu maksudnya SAG. Itu masih bisa punya peluang ekonomi yang bermacam-macam, ya, bisa jadi ini jadi itu, karena ada ruang ekonomi yang masih lebih fleksibel. Nah, ke depan ini fleksibilitasnya akan semakin berkurang karena orang bertarung dalam kompetisi teknologi. Nah, ini saya harap menjadi pemikiran, karena ini kan bukannya mau dijalankan sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Ya, kan nggak ada rencana tutup tahun 2030 misalnya, nggak ada tuh ya. Jadi ini tentu pikirannya pasti jauh ke depan, sehingga ini semua harus kita pertimbangkan. Ini yang pertama. Nah, PBNU misalnya membuat eksperimentasi bukan hanya di tingkat perguruan tinggi, tapi kita mulai dari tingkat SLTA. Yang pertama adalah gagasan untuk membuat model sekolah kejuruan gaya baru. Gaya baru ini yang kemudian saya sebut sebagai apa namanya, SMK masa depan, ya. Yang di situ eksperimentasinya kita dirikan di tengah-tengah kawasan industri, dan kita sambungkan model pendidikan SMK ini dengan perkembangan industri, sehingga kurikulumnya dinamis tergantung dari kebutuhan industri, ya. Kemudian model hubungan antara sekolah dengan sektor industri ini juga dibuat sedemikian rupa sehingga ini sambung semuanya. Ini untuk membangun atau untuk menemukan sense, ya, menemukan rasa sinergi antara pendidikan dengan industri. Yang kedua, kita bangun eksperimentasi di UNU Jogja, karena sejumlah pertimbangan, ada banyak hal pertimbangan sehingga kita pilih di Jogja. Jogja itu kita sedang bangun di UNU Jogja itu apa yang kita sebut sebagai School of Future Studies. Jadi sekolah untuk studi-studi masa depan. Apa sebetulnya yang dibutuhkan di masa depan? Jadi idenya adalah melihat tren
dinamika sosial ekonomi masa depan ini dan membuat antisipasi sampai 5-10 tahun ke depan, paling tidak 5 tahun ke depan, untuk menciptakan kurikulum yang dimulai sekarang. Itu idenya. Karena mahasiswa itu biasanya kuliah kan antara 4-5 tahun ya, kuliah. Nah, kita ingin ketika dia keluar dari kuliah ini, lingkungan sosial ekonominya ini udah pas dengan keahlian yang dia miliki. Ini jadi eksperimentasi yang akan menarik sekali nanti. Nah, eksperimentasi ini insya Allah kalau jadi nanti, mudah-mudahan jadi insya Allah, karena sudah didukung dengan sumber daya yang mencukupi, nanti akan kita share dengan perguruan tinggi yang lain di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tapi saya minta jangan nunggu. Saya minta jangan nunggu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang sifatnya lebih teknis, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada tren bahwa perguruan tinggi itu infrastruktur fisik itu cenderung semakin tidak relevan dalam pengembangan perguruan tinggi. Saya mendapat cerita dari mantan rektor UGM, Universitas Gadjah Mada. Ini universitas yang paling tua. Sekarang ini tingkat penggunaan gedung itu di lingkungan kampus UGM itu tidak lebih dari 25%. Tingkat penggunaan gedung. Dan ini ada akselerasi fenomena seperti ini sejak COVID, ketika orang belajar secara daring. Sekarang COVID-nya sudah reda, ternyata dosen dan mahasiswanya ini tuman semua. Tuman semua. Dosen juga malas ke kampus, mahasiswa juga keenakan di rumah. Daring terus, sehingga ya, nyaris 75% dari infrastruktur fisik di kampus itu nganggur. Ya. Ini rate-nya. Dan tujuan perkuliahan tetap tercapai. Gitu. Jadi ada kecenderungan ke depan itu bahwa, apalagi sekarang kita bisa lihat sekarang perguruan tinggi internasional banyak menawarkan program-program perkuliahan digital di mana-mana. Ini saya minta menjadi pertimbangan dari ini, bahwa ya tampaknya investasi teknologi itu jauh lebih penting daripada investasi untuk infrastruktur fisik. Ya, jadi kalau mau invest, ini tolong dipikirkan baik-baik, ya. Ya, supaya apa ya? Supaya enggak jangan itu UGM segede itu. Dan ternyata ya ibarat hotel itu, ya, ibarat hotel itu rating apa namanya, tingkat okupasinya itu cuma 25% coba. Ya. Nah, ini saya mohon menjadi perhatian depan. Ya, tentu saja ya kita tidak hanya menggunakan mengandalkan ikhtiar lahir dan kemampuan akal saja. Kita senantiasa mengharap ya kita juga melakukan riyadhah ruhaniyah ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bimbingan, semoga dikaruniai masa depan yang cerah, masa depan yang hebat, masa depan yang baik, dan bahwa maslahat bagi
bukan hanya warga Nahdlatul Ulama, bagi bangsa, bagi peradaban. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.